Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga selamanya tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita yang turut dan patuh kepada ajarannya hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aulia Khairun Nisa, Lela Siti Abibah, dan Leli Siti Afifah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pemikiran filsafat Islam Ibnu Miskawayh. Baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu riwayat hidup Ibnu Miskawayh. Sebelumnya izin memperkenalkan nama lengkap Ibnu Miskawayh, yaitu Abu Ali Al-Qasim Ahmad bin Yaqub bin Miskawayh. Miskawayh dilahirkan di Rai, Teheran sekarang Iran. Mengenai tahun kelahirannya, terdapat perbedaan-perbedaan pendapat dari penulis. MM Syarif menyebutkan tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi. Morgol-Yaud menyebutkan tahun 330 Hijriah. Abdul Aziz Izzat menyebutkan tahun 325 Hijriah. Sedangkan wafatnya, para tokoh sepakat pada 9 Safar 421 Hijriah atau 16 Februari 1030 Masehi. Nah, dilihat dari tahun lahir dan wafatnya, Miskawayh hidup pada masa pemerintahan Bani Abbas yang berada di bawah pengaruh Bani Buwayhi yang beraliran Syiah dan berasal dari keturunan Parsi Bani Buwayhi yang mulai berpengaruh sejak Khalifah Al-Mustakfi dari Bani Abbas mengangkat Ahmad bin Buwayh sebagai Perdana Menteri dengan gelar Mu'izz al-Daulah pada 945 Masehi. Dan pada tahun 945 Masehi itu, Ahmad bin Buwayhi berhasil menaklukkan Baghdad di saat Bani Abbas berada di bawah pengaruh kekuasaan Turki. Dengan demikian, pengaruh Turki terhadap Bani Abbas digantikan oleh Bani Buwayh yang dengan leluasa melakukan penurunan dan pengangkatan khalifah-khalifah Bani Abbas. Pemikiran filsafat Ibnu Miskawayh. Pemikiran Ibnu Miskawayh mencakup beberapa hal. Di antaranya ialah yang pertama, filsafat ketuhanan. Menurut Ibnu Miskawayh, membuktikan adanya Tuhan adalah mudah, karena kebenarannya tentang adanya Tuhan telah terbukti pada dirinya sendiri dengan jelas. Namun kesukarannya adalah karena keterbatasan akal manusia untuk menjangkaunya. Ibnu Miskawayh mengatakan bahwa sebenarnya tentang adanya Tuhan atau pencipta itu telah menjadi kesepakatan filosof sejak dahulu kala. Tuhan pencipta itu esa, ajali atau tanpa awal dan bukan materi. Tuhan ada tanpa diadakannya dan adanya tidak bergantung kepada yang lain. Tampaknya pemikiran ini sejalan dengan pemikiran Al-Farabi. Nampak pemikiran Ibnu Miskawayh sepaham dengan pemikiran Aristoteles yang mengatakan bahwa alam semesta sebagai suatu proses penjadian. Walaupun demikian, ia menganut teori emanasi yang berbeda dengan Al-Farabi. Bagi Ibnu Miskawayh, Allah menjadikan alam ini secara emanasi dari tiada menjadi ada. Sedangkan menurut Al-Farabi, alam dijadikan secara pancaran dari sesuatu akal, bahan yang sudah ada menjadi ada. Akan tetapi, menurut Ibnu Rusdi Keretio, hanyalah interpretasi kaum teolog saja. Yang kedua, filsafat jiwa. Menurut Ibnu Miskawayh, jiwa berasal dari limpahan akal aktif.
Jiwa bersifat rohani, suatu substansi yang sederhana yang tidak dapat diraba oleh salah satu panca indera. Jiwa tidak bersifat material. Ini dibuktikan Ibnu Miskawayh dengan adanya kemungkinan jiwa dapat menerima gambaran-gambaran tentang banyak hal yang bertentangan satu dengan yang lain. Misalnya, jiwa dapat menerima gambaran konsep putih dan hitam dalam waktu yang sama. Sedangkan materi hanya dapat menerima dalam satu waktu putih atau hitam saja. Jiwa dapat menerima gambaran segala sesuatu, baik yang indrawi maupun yang spiritual. Daya pengenalan dan kemampuan jiwa lebih jauh jangkauannya dibanding daya pengenalan dan kemampuan materi. Bahkan dunia materi semuanya tidak akan sanggup memberi kepuasan kepada jiwa. Jiwa manusia mempunyai 3 kekuatan. Yang pertama, al-nafs al-bahimiyah, yaitu nafsu kebinatangan yang buruk. Yang kedua, al-nafs al-sabuiyah, nafsu binatang buas atau yang sedang. Yang ketiga, al-nafs al-natikiyah, jiwa yang cerdas atau yang paling baik. 3. Filsafat kenabian. Dalam pemikiran Ibnu Miskawayh, Nabi adalah seorang muslim yang memperoleh hakikat-hakikat atau kebenaran karena pengaruh akal atas daya imajinasinya. Hakikat-hakikat ini dapat diperoleh oleh para filsuf, tetapi perbedaannya pada cara memperolehnya. Menurut pemikiran Ibnu Miskawayh, manusia mengalami evolusi. Berkembang bukan secara fisik, tetapi berkembang pula tingkat kecerdasannya. Cara berpikirnya bertambah maju sehingga menjadi bijaksana bahkan mendekati derajat malaikat. Manusia menurut fitrahnya mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mencapai kesempurnaan. Hal ini bisa dicapai melalui mawas diri, perenungan, beribadah dengan baik, menjaga dan membersihkan jiwa dari perbuatan jahat dan tercela. Yang keempat, filsafat akhlak. Sebagai bapak etika Islam, Ibnu Miskawayh dikenal juga sebagai guru ketiga atau al-mu'allim as-salis, setelah Al-Farabi yang digelari guru kedua atau al-mu'allim as-sani. Sedangkan yang dipandang sebagai guru pertama, al-mu'allim al-awal, adalah Aristoteles. Teori Ibnu Miskawayh tentang etika dituangkan dalam kitabnya yang berjudul Tahdzib al-Akhlaq wa Tahir al-Araq, atau pendidikan budi pekerti dan pembersihan watak. Kata akhlak adalah bentuk jama dari kata huluk. Ibnu Miskawayh memberikan pengertian huluk sebagai keadaan jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa dipikirkan dan diperhitungkan sebelumnya. Kemudian karya-karya Ibnu Miskawayh. Jumlah karya tulisnya dalam Abdul Aziz Dahlan yang mendasarkan kepada penulis masa lalu adalah sebanyak 18 buah judul yang kebanyakan berbicara tentang jiwa dan akhlak atau etika. Lalu, halnya dengan Yakut memberikan daftar 13 buah karya Miskawayh untuk bahan rujukan. Yang pertama, Al-Fawz Al-Akbar atau tentang keberhasilan besar. Yang kedua, Al-Fawz Al-Asghar atau tentang keberhasilan kecil. Yang ketiga, Tajarib Al-Umam, yaitu pengalaman bangsa-bangsa sejak awal sampai ke masa hidupnya. Yang keempat, Uns Al-Farid atau kumpulan anekdot, syair, peribahasa, dan kata-kata mutiara. Yang kelima, Tartib As-Sa'adah atau tentang akhlak dan politik. Yang keenam, Al-Mustafa atau syair-syair pilihan. Yang ketujuh, Jawidan Khirad atau kumpulan ungkapan bijak. Yang kedelapan, Al-Jami. Yang kesembilan, Asy-Syiar atau tentang aturan hidup. Yang kesepuluh, Tahzib Al-Akhlaq atau pendidikan akhlak. Yang kesebelas, Ajwibah wa Al-As'ilah fi An-Nafs wa Al-Aql atau tanya jawab tentang jiwa. 12. Al-Jawab fi Al-Masail As-Salas atau jawaban tentang 3 masalah. Yang ke-13, Taharat An-Nas, yaitu kesucian jiwa. Yang ke-14, Risalah fi Al-Ladzat
wal alam fi jauhar an-nafs. Yang ke-15, risalah fi jawab fi su'al Ali bin Muhammad Abu Hayyan As-Sufi fi haqiqat al-aql. Yang ke-16, risalah fi haqiqah al-aql. Kemudian konsep pendidikan Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh merupakan sosok yang sangat terkenal juga dalam bidang pendidikan. Ide-ide cemerlang yang beliau cetuskan merupakan sebuah wahana baru dalam bidang pendidikan yang terlahir dari karya seorang Ibnu Miskawayh. Sepak terjang, Ibnu Miskawayh tidak diragukan lagi dalam dunia pendidikan dan pemikiran. Gagasan yang beliau tuangkan dan lahirkan merupakan salah satu era terobosan dalam menanggapi kemajuan dunia dalam bidang pendidikan. Pemikiran Ibnu Miskawayh sudah seharusnya menjadi tauladan bagi mereka yang ingin sukses dalam meraih masa depan yang gemilang. Pendidikan dan peserta didik adalah dua indikator yang sangat diperhatikan oleh beliau. Dan keberhasilan pendidikan itu haruslah didukung oleh peran aktif dari orang sebagai pembimbing ketika pelajar atau anak didik berada di luar wilayah sekolah. Menurut Ibnu Miskawayh, moral atau akhlak adalah suatu sikap mental atau haluli an-nafs yang mengandung daya dorong untuk berbuat tanpa berpikir dan pertimbangan. Dalam konsep pendidikan, Ibnu Miskawayh menunjukkan bahwa manusia itu sebagai daya berpikir, daya bernafsu, hikmah. Unsur-unsur inilah yang sangat mempengaruhi sikap dan perbuatan manusia, dan bagaimana manusia bersikap berani, sederhana, dan juga bersikap adil. Konsep ini merupakan landasan pikir bahwa konsep pendidikan beliau adalah pendidikan yang berbasis moral education. Itulah pembahasan presentasi dari kelompok kami, dari mulai riwayat hidup, pemikiran filsafat, karya-karya, dan konsep pendidikan Ibnu Miskawayh. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga dapat difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.